Selamat datang di kanal Naval Command and Strategi, tempat di mana kita akan mengungkapkan kisah-kisah luar biasa tentang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang dalam setiap operasi militer yang mengubah sejarah. Apakah itu dalam pertempuran sengit atau operasi diam-diam yang penuh rahasia, para pahlawan berjuang dengan ketangguhan yang luar biasa. Bergabunglah dengan kami untuk menyaksikan aksi-aksi militer paling mendebarkan, strategi perang paling cerdik, dan kisah-kisah pahlawan yang tak terlupakan. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah kepahlawanan yang menginspirasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk selalu mengikuti berbagai kisah luar biasa bersama kami. Pada puncak Perang Dunia Kedua, Lautan Atlantik menjadi arena pertempuran sengit antara armada sekutu dan kapal selam U-boat Jerman. Di balik strategi dan taktik militer yang canggih, terdapat sebuah alat yang menjadi kunci komunikasi rahasia Jerman. Mesin Enigma. Bagaimana mesin ini bekerja? Siapa penciptanya? Dan bagaimana sekutu berhasil memecahkan kode-kode rumitnya yang akhirnya mengubah arah perang? Sejarah dan pencipta mesin Enigma. Mesin Enigma diciptakan oleh insinyur Jerman, Arthur Scherbius, pada tahun 1918. Awalnya, Scherbius mematenkan mesin ini untuk keperluan komersial, namun kemudian diadopsi oleh militer Jerman untuk mengenkripsi komunikasi mereka. Nama, Enigma, diambil dari bahasa Latin yang berarti teka-teki, mencerminkan kompleksitas dan kerahasiaan yang diusungnya. Inspirasi di balik pengembangan mesin Enigma. Motivasi utamanya adalah kebutuhan akan sistem komunikasi yang aman untuk mencegah intersepsi pesan oleh musuh, seperti yang terjadi dalam perang sebelumnya. Scherbius memanfaatkan prinsip dasar mesin rotasi untuk mengenkripsi pesan, mengacu pada konsep enkripsi yang sudah ada sebelumnya, seperti roda Jefferson dan sistem sandi elektromekanikal lainnya. Pada tahun 1918, Scherbius mematenkan desainnya dan mulai mengembangkan versi komersial dari mesin ini melalui perusahaannya, Scherbius und Ritter. Awalnya, ia menawarkan Enigma kepada sektor bisnis untuk pengamanan komunikasi industri. Namun, pemerintah dan militer Jerman segera melihat potensinya dan mengadopsi mesin ini untuk penggunaan militer, yang kemudian menjadi inti dari strategi komunikasi rahasia mereka selama Perang Dunia Kedua. Spesifikasi dan cara kerja mesin Enigma. Secara fisik, mesin Enigma menyerupai mesin ketik yang dilengkapi dengan serangkaian rotor dan papan lampu. Saat mengetik pesan yang akan dienkripsi, beberapa cakram berputar dengan kabel internal yang menghubungkan kontak listrik. Setiap rotor memiliki 26 posisi yang mewakili huruf alfabet. Saat sebuah tombol ditekan, arus listrik mengalir melalui rotor, mengubah huruf asli menjadi huruf sandi. Setelah setiap penekanan tombol, rotor berputar, mengubah jalur arus listrik dan menghasilkan enkripsi yang berbeda untuk setiap huruf. Kemudian mesin penerima pesan mengembalikan arus listrik melalui rotor, memastikan bahwa enkripsi bersifat reversible. Artinya, proses yang sama dapat digunakan untuk mendekripsi pesan jika pengaturan mesin diketahui. Ketika operator menekan sebuah tombol, misalnya A, arus listrik mengalir melalui plugboard, kemudian melalui serangkaian rotor, mencapai reflektor, dan kembali melalui rotor dan plugboard, akhirnya menyalakan lampu yang menunjukkan huruf terenkripsi, misalnya G. Setiap penekanan tombol menyebabkan rotor berputar, mengubah konfigurasi internal dan memastikan bahwa bahkan jika huruf yang sama ditekan berulang kali, hasil enkripsinya akan selalu berbeda. Peran Enigma dalam operasi U-boat Jerman. Dengan menggunakan mesin Enigma, Jerman dapat mengirim perintah dan laporan tanpa khawatir pesan mereka disadap oleh sekutu. Dalam kampanye perang laut, komunikasi yang aman dan terenkripsi sangat penting bagi operasi U-boat Jerman. Hal ini memungkinkan U-boat untuk melakukan serangan mendadak dan efektif terhadap konvoi sekutu, mengganggu jalur suplai vital dan menimbulkan kerugian besar. Selama Perang Dunia Kedua, kapal selam U-boat Jerman beroperasi di berbagai wilayah perairan Eropa dengan fokus utama di Samudra Atlantik Utara.
Wilayah operasi U-Boat mencakup Samudra Atlantik Utara, di mana Wolfpack U-Boat menargetkan konvoi sekutu yang membawa pasokan vital antara Amerika Utara dan Eropa. Wilayah Laut Utara, U-Boat berpatroli di perairan antara Inggris dan Skandinavia, mengincar kapal dagang dan militer. Laut Norwegia dan Laut Barents menargetkan konvoi sekutu yang menuju Uni Soviet melalui rute Arktik. Laut Tengah, beberapa U-Boat beroperasi di wilayah ini untuk mengganggu jalur suplai sekutu ke Afrika Utara dan Timur Tengah. Laut Hitam, melalui upaya logistik yang kompleks, beberapa U-Boat dipindahkan ke Laut Hitam untuk mendukung operasi poros di wilayah tersebut. Wolfpack U-Boat Jerman menimbulkan kerugian signifikan bagi sekutu. Selama Perang Dunia Kedua, U-Boat menenggelamkan lebih dari 2.700 kapal sekutu dengan total tonase sekitar 14 juta ton. Puncak ancaman U-Boat terjadi antara tahun 1940 dan 1943, di mana U-Boat hampir memutus jalur suplai vital antara Amerika Utara dan Eropa. Dampak dari serangan U-Boat menyebabkan kekurangan pasokan penting seperti makanan, bahan bakar, dan peralatan militer di Eropa. Ribuan pelaut dan personel militer juga tewas akibat serangan U-Boat. Ancaman U-Boat ini memaksa sekutu mengalihkan sumber daya besar untuk pengembangan taktik dan teknologi anti kapal selam, termasuk pengembangan konvoi bersenjata, penggunaan sonar, dan patroli udara maritim. Perang kapal selam Jerman dimulai pada tanggal 3 September 1939, hanya beberapa jam setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. U-30, di bawah komando Kapitan Lieutenant Fritz Julius Lemp, menenggelamkan kapal penumpang Inggris SS Athenia. Ini menandai awal dari pertempuran laut yang akan berlangsung selama 6 tahun, dengan ribuan kapal dagang dan perang menjadi korban. Pada puncaknya, serigala laut Wolfpack Jerman, yang terdiri dari puluhan U-Boat yang berburu secara berkelompok, meneror jalur suplai sekutu. Kapal-kapal dagang yang membawa bahan bakar, makanan, dan peralatan militer dari Amerika ke Inggris menjadi sasaran utama. Setiap malam, kapal-kapal yang berlayar dalam konvoi harus menghadapi ancaman torpedo yang datang dari kegelapan. Sekutu membalas dengan mengembangkan sistem konvoi bersenjata yang dilindungi kapal perusak dan pesawat pengintai. Namun, pada tahun 1942, Jerman berada di puncak kejayaan U-Boat mereka, dengan lebih dari 1.000 kapal sekutu, tenggelam hanya dalam 1 tahun. Duel maut USS Buckley versus U-66. Pada 6 Mei 1944, kapal perusak Amerika USS Buckley DE-51 mendeteksi kehadiran U-66, salah satu U-Boat paling mematikan dalam armada Jerman. Menggunakan radar dan sonar terbaru, Buckley memburu U-66 di perairan Atlantik. Saat U-66 muncul ke permukaan untuk mengisi ulang oksigen, Buckley langsung meluncurkan serangan. Kapal selam Jerman mencoba membalas dengan menembakkan torpedo, tetapi Buckley berhasil menghindar. Dalam adegan dramatis, Buckley kemudian menabrak U-66 secara langsung, menyebabkan pertempuran jarak dekat antara kru Amerika dan pelaut Jerman di geladak kapal. Setelah baku tembak sengit dan serangan granat tangan, Buckley akhirnya berhasil menenggelamkan U-66, menjadikan pertempuran ini salah satu konfrontasi paling brutal antara kapal perang dan kapal selam dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Malam berdarah di Karibia, U-505 ditangkap pada tanggal 4 Juni 1944. Pihak Jerman selalu percaya bahwa mesin Enigma membuat komunikasi terjamin keamanannya. Mereka tidak menyadari bahwa sekutu telah berhasil memecahkan sandi rahasia Enigma berkat Alan Turing dan timnya di Bletchley Park. Pada tanggal 4 Juni 1944, U-505 yang beroperasi di dekat Afrika Barat dikejutkan oleh kapal perusak Amerika USS Guadalcanal dan kapal pengawal lainnya. Dengan informasi yang diperoleh dari pemecahan sandi Enigma, armada sekutu mengetahui persis di mana U-505 berada. Setelah dihujani serangan bom kedalaman, U-505 mengalami kerusakan dan terpaksa muncul ke permukaan. Para kru berusaha menenggelamkan kapal untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Namun, tim khusus Amerika berhasil naik ke atas kapal selam dan mengambil alih kendali, menjadikannya satu-satunya kapal selam Jerman yang berhasil ditangkap dalam kondisi hampir utuh. Dengan U-505 di tangan mereka, sekutu mendapatkan mesin Enigma dan buku kode rahasia
yang semakin mempercepat kehancuran kekuatan U-boat Jerman. Duel terakhir, U-977 dan pelarian ke Argentina, tahun 1945. Saat Perang Dunia Kedua mendekati akhirnya, sebagian komandan U-boat menyadari bahwa Jerman telah kalah. Salah satu kisah paling misterius terjadi pada U-977, di bawah komando Kapitan Leutnant Heinz Schäfer. Pada 2 Mei 1945, setelah mendengar bahwa Hitler telah bunuh diri dan Berlin jatuh ke tangan sekutu, Schäfer menghadapi keputusan sulit. Ia bisa menyerah atau mencoba melarikan diri. Ia memilih opsi kedua. U-977 berlayar tanpa berhenti selama 66 hari di bawah laut, mencatatkan rekor terpanjang untuk kapal selam U-boat dalam mode selam penuh. Akhirnya, kapal ini muncul di lepas pantai Argentina, di mana para kru menyerah kepada pemerintah setempat pada tanggal 17 Agustus 1945. Kisah pelarian ini memunculkan banyak teori konspirasi, termasuk spekulasi bahwa U-977 membawa tokoh-tokoh Nazi yang melarikan diri ke Amerika Selatan, meskipun tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Setelah tahun 1943, U-boat mulai kehilangan keunggulannya. Sekutu mengembangkan taktik dan teknologi baru untuk melawan ancaman kapal selam Jerman. Teknologi radar dan sonar canggih memungkinkan kapal perang sekutu mendeteksi U-boat, bahkan saat berada di bawah air. Penggunaan pesawat pengintai jarak jauh mampu menyerang U-boat yang muncul ke permukaan untuk mengisi ulang baterai. Penerapan konvoi bersenjata berat mengubah kapal dagang biasa menjadi kapal yang mampu melawan serangan kapal selam. Pemecahan kode sandi Enigma menyebabkan sekutu mengetahui lokasi dan rencana serangan U-boat sebelum terjadi. Pada tahun 1945, jumlah U-boat yang ditenggelamkan meningkat drastis, sementara Jerman kehilangan banyak kru berpengalaman. Dari 1.156 U-boat yang dikerahkan selama perang, lebih dari 784 berhasil ditenggelamkan. Meskipun U-boat awalnya menjadi ancaman terbesar bagi sekutu, strategi yang lebih baik dan keunggulan intelijen akhirnya mengakhiri dominasi mereka di lautan. Upaya sekutu memecahkan kode Enigma. Mesin Enigma berevolusi dari alat komersial menjadi sistem enkripsi militer yang sangat kompleks. Setiap versi membawa peningkatan keamanan, terutama untuk Angkatan Laut Jerman yang sangat bergantung pada komunikasi terenkripsi untuk mengkoordinasikan operasi U-boat mereka. Mesin Enigma berevolusi dari alat komersial menjadi sistem enkripsi militer yang sangat kompleks. Setiap versi membawa peningkatan keamanan, terutama untuk Angkatan Laut Jerman yang sangat bergantung pada komunikasi terenkripsi untuk mengkoordinasikan operasi U-boat mereka. Namun, meskipun sistemnya semakin canggih, pemecahan kode Enigma oleh sekutu di Bletchley Park dengan bantuan Alan Turing dan mesin bombe akhirnya berhasil menembus keamanan Enigma. Keberhasilan ini memberikan sekutu keuntungan besar dalam perang, terutama dalam menghadapi ancaman U-boat di Atlantik. Pemecahan Enigma juga berkontribusi pada perkembangan ilmu kriptografi modern dan komputasi, menjadikannya salah satu kisah intelijen dan teknologi paling penting dalam sejarah. Meskipun Jerman yakin akan keamanan Enigma, sekutu berusaha keras untuk memecahkan kode-kode tersebut. Pada tahun 1932, kriptolog Polandia, Marian Rejewski, berhasil merekonstruksi mesin Enigma menggunakan analisis matematika dan informasi intelijen. Namun, perubahan prosedur dan peningkatan kompleksitas oleh Jerman membuat metode ini kurang efektif seiring waktu. Selama Perang Dunia Kedua, upaya untuk memecahkan kode Enigma dilanjutkan oleh tim kriptanalisis di Bletchley Park, Inggris, yang dipimpin oleh matematikawan Alan Turing. Turing mengembangkan mesin yang disebut bombe untuk membantu mengidentifikasi pengaturan Enigma yang digunakan dalam pesan terenkripsi. Kemampuan sekutu untuk membaca pesan terenkripsi Enigma memiliki dampak besar pada jalannya perang. Informasi intelijen yang diperoleh memungkinkan sekutu menghindari serangan U-boat, melindungi konvoi suplai, dan merencanakan operasi militer dengan informasi yang lebih akurat. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa pemecahan kode Enigma memperpendek durasi perang hingga 2 tahun. Peperangan kapal selam antara Jerman dan Sekutu adalah salah satu bentuk pertarungan teknologi
strategi, dan kecerdikan yang paling menarik dalam sejarah militer. U-boat Jerman, yang pernah menjadi momok di Atlantik, akhirnya dikalahkan oleh inovasi dan kerjasama intelijen sekutu. Di era informasi seperti saat ini, tentunya keamanan data dan jalur komunikasi merupakan sebuah isu yang sangat penting. Teknologi keamanan cyber merupakan keharusan demi pertahanan sebuah negara. Dalam video ini, kita seharusnya dapat mengambil pelajaran bahwa keunggulan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh strategi dan kekuatan armada perang saja, melainkan dalam hal bagaimana mengelola dan menjaga informasi. Sampai jumpa dalam tayangan lainnya, dan terima kasih atas perhatiannya.